Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Darmawan dengan NIM 2129153, kelas IKMC. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi atau penilaian sistem surveillance kesehatan. Adapun topik-topik yang kita bahas itu seperti dari pengertiannya itu sendiri, tujuan dari evaluasi surveillance, yang ketiga itu ada komponen sistem surveillance, yang keempat adalah langkah-langkah evaluasi surveillance, yang kelima adalah atribut sistem surveillance, dan yang keenam adalah indikator kinerja dari surveillance itu sendiri. Pengertian evaluasi sistem surveillance kesehatan. Evaluasi sistem surveillance kesehatan merupakan penilaian periodik dari perubahan dalam hasil yang ditargetkan atau sasaran yang dapat dihubungkan dengan sistem surveillance dan respon. Evaluasi yang dimaksudkan untuk melihat adalah untuk perubahan dalam keluaran, hasil dan pengaruh seperti antara negatif dan positif target atau non-target dari sistem surveillance dan respon. Kriteria evaluasi tersebut menurut UNICEF dalam jurnalnya adalah yang pertama itu ada relevansi, apakah nilai intervensi sesuai dengan kebutuhan utama pemegang kekuasaan, prioritas nasional, kebijakan nasional, dan internasional. Standar global ini bisa dijadikan sebagai referensi evaluasi baik proses maupun hasil. Yang kedua itu ada yang namanya itu efisiensi. Efisiensi adalah apakah program cukup efisien untuk mencapai tujuan. Yang ketiga itu adalah efektivitas, apakah kegiatan yang dilaksanakan mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang keempat yaitu adalah dampak, yaitu efek yang ditimbulkan dari kegiatan, baik positif maupun negatif meliputi dari bidang sosial, ekonomi, lingkungan, individu, komunitas, ataupun institusi. Yang keempat itu ada yang namanya itu kelanjutan, yaitu apakah aktivitas dan dampaknya mungkin diteruskan ketika dukungan dari luar dihentikan dan akankah lebih baik banyak ditiru ataupun diadaptasi. Selanjutnya itu ada tujuan evaluasi surveillance. Adapun tujuan dari evaluasi sistem surveillance tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya research yang ada dengan cara menunjukkan bahwa hanya masalah-masalah penting kesehatan masyarakat yang perlu di-surveillance. Yang kedua itu adalah mencakup sasaran-sasaran untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Misalnya, menghilangkan duplikasi yang tidak perlu. Yang ketiga itu dapat menilai apakah sistem yang ada dapat bermanfaat dilihat dari segi kesehatan masyarakat dan telah mencapai tujuan dari sistem tersebut. Selanjutnya, ada komponen sistem surveillance. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan komponen yang sangat penting karena kualitas informasi yang diperoleh sangat ditentukan oleh kualitas data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan harus jelas, tepat, dan ada hubungannya dengan penyakit yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk dapat menjalankan surveillance yang baik, pengumpulan data harus dilaksanakan secara teratur dan terus-menerus. Adapun tujuan dari pengumpulan data, yang pertama itu seperti menentukan kelompok atau golongan populasi yang mempunyai risiko terbesar terkena penyakit seperti jenis kelamin, umur, suku, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua itu menentukan jenis agen ataupun penyebab penyakit dengan karakteristiknya. Yang ketiga itu adalah menentukan reservoir infeksinya. Yang keempat itu adalah memastikan keadaan yang menyebabkan kelangsungan transmisi penyakit. Yang kelima adalah mencatat kejadian penyakit, terutama pada kejadian luar biasa atau KLB. Yang keenam adalah pengolahan, analisa, dan interpretasi data. Selanjutnya ada pengolahan, analisa, dan interpretasi data. Data yang terkumpul segera diolah, dianalisa, dan sekaligus diinterpretasikan berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Kemudian disajikan dalam bentuk teks, table, ataupun spot map, dan lain-lain agar bisa menjawab masalah-masalah yang ada, sehingga segera dilakukan tindakan yang cepat dan tepat. Berdasarkan hasil analisa dan interpretasi data, dibuat adanya tanggapan dan saran-saran dalam menentukan tindakan pemecahan masalah yang ada. Yang ketiga yaitu adalah penyebar luasan informasi dan umpan balik. Yang maksud di sini adalah hasil dan analisis dan interpretasi data selain terutama dipakai untuk sendiri oleh unit kesehatan setempat untuk keperluan penentuan tindak lanjut, juga disebarluaskan dengan jalannya dilaporkan kepada atasan sebagai informasi lebih lanjut, dikirimkan sebagai umpan balik atau feedback kepada unit kesehatan pemberi laporan. Umpan balik atau pengiriman informasi kembali dengan sumber-sumber data atau pelapor mengenai arti data yang telah diberikan dan kegunaannya setelah diolah, merupakan suatu tindakan yang sangat penting selain tindakan follow-up. Selanjutnya ada langkah-langkah evaluasi surveillance. Yang pertama itu ada uraikan pentingnya suatu peristiwa kesehatan dilihat dari segi kesehatan masyarakat. Parameter yang dapat kita gunakan adalah sebagai berikut, seperti kayak jumlah kasus insidensi dan prevalensi, angka kematian,
indeks silangan produktivitas, indeks kematian, biaya pemeliharaan kesehatan, dan preventabilitas. Yang kedua itu, uraikan tujuan dari sistem yang akan dievaluasi. Misalnya itu bisa dilihat dari deteksi dini dan pemantauan KLB. Yang kedua itu ada kecenderungan atau tren. Yang keempat itu ada identifikasi kontak dan pemberian profilaksis. Yang keempat itu adalah menentukan kasus dalam suatu studi dan merumuskannya. Selanjutnya itu ada tahap-tahapnya adalah yang ketiga itu adalah tunjukkan tingkat pemanfaatan dan kegunaannya. Ungkapkan pihak-pihak yang memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Daftar kemungkinan lain bagaimana dapat dimanfaatkan. Yang kelima itu ada lakukan penilaian atau evaluasi sistem menurut atribut sistem, yaitu seperti dilihat dari aspek kesederhanaan, fleksibilitas, akseptabilitas, sensitivitas, nilai prediktif positif, dan kerepresentatifan, ketepatan waktu, kualitas data, dan stabilitas. Selanjutnya, yang kelima, yaitu adalah uraikan sumber-sumber atau research yang digunakan untuk melaksanakan sistem anggaran, sarana prasarana, dan tenaga profesional. Adapun atribut-atribut dalam sistem surveillance itu, yang pertama itu ada kesederhanaan. Yang dimaksud di sini adalah mencakup kesederhanaan dalam struktur dan kemudahan pengoperasian sistem surveillance tersebut. Sistem surveillance sebaiknya dirancang sederhana mungkin, namun masih dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua itu ada keluasan atau flexibility, yaitu sistem surveillance yang fleksibel dapat menyelesaikan diri dengan perubahan informasi yang dibutuhkan, atau situasi pelaksanaan surveillance tanpa disertai peningkatan yang berarti akan kebutuhan biaya, tenaga, dan waktu semakin sederhana. Suatu sistem surveillance semakin fleksibel untuk diterapkan pada penyakit ataupun masalah kesehatan lainnya dengan hanya memerlukan sedikit perubahan. Yang ketiga itu ada dapat diterima atau acceptability, yaitu adalah menggambarkan kemauan seseorang ataupun suatu organisasi untuk berpartisipasi dalam melaksanakan sistem surveillance. Hal ini dapat dinilai dari beberapa persen sumber data yang menyerahkan laporannya, apakah laporannya lengkap dalam 52 minggu dan tepat waktu. Tingkat penerimaan dikatakan tinggi bila presentasi sumber data pelaporan adalah 80%, dengan kelengkapan laporan 100% dan ketepatan waktu laporan adalah 80%. Adapun ada ketepatan waktu, yaitu timelineless. Timelineless ini merupakan, yang dimaksud itu adalah menggambarkan kecepatan ataupun kelambatan sistem surveillance yang dapat dinilai dari tidaknya dilakukan upaya atau penanggulangan atau pencegahan kejadian penyakit secara tepat. Habis itu ada keterwakilan. Keterwakilan atau representatif, yaitu dapat menggambarkan secara akurat kejadian-kejadian penyakit yang diamati dan distribusinya dan masyarakat menurut variabel epidemiologi orang. Selanjutnya itu ada yang namanya itu sensitivitas. Sensitivitas itu adalah kemampuan untuk mendeteksi adanya wabah, berapa proporsi kasus penyakit yang dapat dideteksi. Yang terakhir adalah nilai prediksi positif, yaitu proporsi populasi yang diidentifikasi sebagai kasus oleh sistem surveillance dan kenyataan yang benar-benar kasus. Nilai ini sangat penting karena menggambarkan sensitif dan spesifitas dari definisi kasus. Nilai yang rendah berarti kasus yang diidentifikasi sebenarnya bukan merupakan kasus, sehingga terjadi kesalahan dalam mengidentifikasinya adanya wabah. Selanjutnya ada indikator kinerja surveillance. Yang pertama itu ada kelengkapan laporan, jumlah dan kualitas kajian epidemiologi, dan rekomendasi yang dapat dihasilkan. Yang ketiga itu ada terdistribusi berita epidemiologi lokal dan nasional. Yang keempat adalah pemanfaatan informasi epidemiologi dalam manajemen program kesehatan. Yang kelima adalah menurunkan frekuensi kejadian luar biasa penyakit. Ini referensi yang saya pakai untuk pembuatan materi kali ini. Pertama ada dari Kemenkes, yang kedua itu dari jurnalnya penyelenggaraan surveillance COVID-19 di UPD Puskesmas pada Kabupaten Kediri. Yang ketiga itu saya mengambil itu dari buku tentang gambaran pelaksanaan surveillance epidemiologi di Rumah Sakit Umum Daerah Lewi Liang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.